Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma daratil aflaq wa ta'aqabad dahru wa sallama tasliman katsiran mazidan mubaraka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atin wa kullu bid'atin dhalalah. Ayuhan nas, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa setia terhadap janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya, dan janji kita bahwa kita akan setia dan taat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang mana setiap manusia apabila mengucapkan dua kalimat ini, dia jadi saudara kita. Dia jadi saudara kita seiman, harus kita jaga kemuliaan dan kehormatan harta darahnya. Dan dengan itu pula kita akan menutup usia kita dengan la ilaha illallah. Ayuhan nas, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, siapa mereka? Mereka orang-orang yang belum berislam, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik secara umum, dan orang-orang munafik yang menampakkan syahadat dengan lisan mereka, tetapi mereka lebih memusuhi Islam daripada orang-orang yang menampakkan kesyirikan dan kekufuran. Apabila dikatakan kepada mereka-mereka ini, apa yang dikatakan? Seruan paling mulia, yang mana setiap nabi dan rasul harus mengatakan itu dan harus setia kepada perkataan tersebut, mendakwahkannya, membelanya sampai titik darah penghabisan, walaupun harus berhadapan dengan kerabatnya, dengan sukunya, dengan masyarakatnya. Karena janji setia kepada perkataan tersebut. Perkataan tersebut apa? Iman. Aminu, berimanlah. Apa itu iman?
Iman adalah meyakini sepenuh hati. Kita berjanji bahwa kita akan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala apapun resikonya. Dan para nabi terkadang sebagian harus disakiti, bahkan dibunuh, karena mengatakan qulu la ilaha illallah. Katakanlah wahai manusia, la ilaha illallah. Berimanlah kepada Allah. Ikutilah perintah Allah. Ketika beriman kepada Allah, harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus beriman terhadap apa-apa yang diperintahkan untuk beriman kepadanya. Ayuhan nas, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun nabi yang bisu, tidak ada nabi yang diam. Semua nabi berbicara. Semua nabi menyerukan la ilaha illallah. Inilah dakwah para nabi, mulai Nabi Adam sampai nabi pamungkas, nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, tauhid. Tetapi orang-orang yang di hatinya ada penyakit, apa? Kita tidak perlu tauhid, tidak perlu bertuhan. Tuhan hanya ada di hayalan kita. Kita yang buat Tuhan sendiri. Dunia ini jadi sendiri. Alam ini jadi sendiri, teratur sendiri, mengatur dirinya sendiri. Atau ada yang mengatakan semuanya sama, semuanya baik. Tidak ada yang baik kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini banyak. Orang-orang seperti ini akan berjuang pula. Keimanannya mengatakan semuanya sama, semuanya juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal jelas bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga berjuang, mereka juga mendakwahkan, keringatan, bahkan sampai nama baiknya hancur, bahkan sampai mungkin binasa juga demi keimanan mereka terhadap semuanya sama. Demi mengatakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu tidak benar, yang dibawa pikiran saya, apa yang menjadi temuan saya, teori saya, itu yang benar. Berjuang pula, membuat kelompok pula, membuat pengikut pula, mengeluarkan biaya pula, berani mati pula, semuanya berjuang, memperjuangkan apa yang dia yakini. Makanya jangan salah kita dalam beriman, karena kita akan memberikan semuanya kita berikan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iblis dan tentara-tentaranya, syaitan dan wali-walinya juga rela untuk berkorban. Demi apa? Demi keyakinannya. Kalau kita binasa dalam keyakinan yang salah, sudah jatuh, sudah menderita di dunia, tertimpa tangga, jatuh tertimpa tangga. Bukan tertimpa tangga, kekal di neraka, lebih berbahaya. Wala adabul akhirati akbar, adab akhirat lebih besar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang menerima wa idza qila lahum, apabila dikatakan mereka aminu, beriman, Nabi pertama kali mengatakan ini langsung disambut oleh Abu Bakar As-Siddiq. Oleh siapa? Oleh Khadijah, oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka mengatakan amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, beriman. Nah, mereka jadi contoh yang baik. Mereka menjadi teladan yang baik. Makanya orang-orang yang belum beriman, Allah perintahkan kalau mau beriman, kalau mau selamat, ikuti sebagaimana para sahabat beriman. Kama amanan nas, berimanlah kalian sebagaimana manusia-manusia itu beriman. Alif lam di sini, nas di sini siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Pertanyaannya, kenapa harus iman para sahabat? Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 88. Lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Tetapi rasul dan orang-orang yang beriman yang setia kepadanya, yang setia terhadap janjinya tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka rela korbankan semuanya, hartanya, bahkan jiwanya yang paling mereka cintai. Mereka korbankan semuanya
untuk setia kepada la ilaha illallah. Sudah teruji. Wa ulaika lahumul khairat, mereka yang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Mungkin dunia mereka sengsara, mungkin mereka harus tidak pakai alas kaki dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, harus kepanasan, harus kehujanan, pakaiannya mungkin bisa jadi kurang dan habis. Nama baiknya dihancurkan karena membela dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala oleh iblis, tentara dan walinya. Tetapi mereka tetap bersabar sampai mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang baik mengapa kita harus menghormati senior kita, sesepuh kita, para sahabat radhiyallahu taala anhum, karena sudah teruji, karena memang Allah perintahkan wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janji setia kita kepada asyhadu alla ilaha illallah, satu persaksian dan janji ini adalah ketakwaan yang paling inti. Ketika para nabi dan para ulama setelah para nabi mengatakan bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Apa maksudnya? Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan tauhid tersebut dengan sekuat tenaga. Sempurnakan. Makin sempurna tauhid Anda, makin dekat Anda dengan surga yang paling tinggi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang mulia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada konsekuensi. Ketika kita sudah mengatakan saya beriman, saya mengikuti Rasulullah, kita mencontoh para sahabat, pasti akan mendapatkan hujatan, bulian, serangan dari mulut-mulut orang-orang yang di hatinya ada penyakit, ada kekufuran, ada kemusyrikan, dan ada kemaksiatan, kezaliman. Pasti. Karena apa? Programnya tidak bisa jalan. Karena apa yang mereka serukan, yang itu menguntungkan mereka di dunia ini, akan terhalangi. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika mengajak manusia kepada la ilaha illallah, kepada akhlak yang mulia, orang yang tidak berakhlak mulia, orang yang suka berbuat kemaksiatan, kejahatan, ingin cepat dapat dunia yang singkat, instan, dengan cara yang tidak dibenarkan, terhalang oleh ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan berbuat zalim, harus di stop orang yang berbuat zalim. Konsep amal ma'ruf nahi mungkar, sehingga para sahabat kenapa harus kita contoh, yaitu karena sebaik-baik umat yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik generasi. Padahal dalam Al-Qur'an dipenuhi hiasan sebaik-baik manusia Bani Israel sudah Allah lebihkan di atas alamin. Tetapi ketika muncul generasi baru, para sahabat radhiyallahu taala anhum, karena keimanan mereka lebih sempurna, jadilah mereka sebaik-baik umat. Anda mau jadi sebaik-baik umat, ittabi'uhum, ikuti mereka, iktadu bihim. Jadikan mereka teladan, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang yang ngikuti tapak tilas mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho. Jadi kita kecipratan. Jadi kita juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah menghormati senior, yaitu para sahabat, memuliakan mereka dan mengikuti petunjuk mereka, bukan suruhan
siapa-siapa, suruhan Allah Subhanahu wa taala, karena secara akal sehat pun masuk. Memang harusnya seperti itu. Kita mencontoh yang baik-baik dan yang sudah teruji. Nah, apa mereka akan ketika punya seperti ini, ketika punya program berdakwah kepada tauhid la ilaha illallah, mereka akan dibuli, bahkan akan dihancurkan nama baiknya, akan dijelekkan. Nabi Muhammad sudah dapat borongan celaan, tukang sihir, tukang dusta, pemecah belah, penghancur tatanan. Nah, semua juga seperti itu. Nabi Musa pun seperti itu, mendapatkan cap negatif dari Fir'aun dan orang-orang yang sejenisnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dikatakan kalau beriman sebagaimana imannya para sahabat, mereka langsung menjawab, mereka langsung mengkanter, siapkan juru bicaranya, siapkan yang ngomongnya. Anu'minu kama amana sufaha, kita mau beriman sebagaimana berimannya orang rendahan itu, orang-orang abad dahulu. Teori abad ke-8, abad 7, 8, 9 dipakai untuk zaman sekarang, udah nggak matching, sudah selesai. Kita tidak mempermasalahkan masalah dunia, mari kita berbuat. Masalah wasilah, masalah ibadah, masalah keimanan tauhid tidak bisa dirubah sampai titik darah penghabisan. Dunia, kita memang hidup di dunia, kita diperintahkan pandai mengelola dunia, kalau tidak juga kita akan binasa. Tetapi dunia ini harus dikelola oleh orang-orang yang bertauhid. Agar apa? Agar tidak memakan saja, menguras saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala dikufuri, Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Padahal dia makan, minum, bersenang-senang atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka mengatakan dalam teori mereka ini bukan dari Allah, ini jadi sendiri, ini ada sendiri. Mereka memperjuangkan teori mereka, keyakinan mereka. Padahal orang yang seperti ini tidak teruji akhlaknya, tidak teruji kebaikannya. Tetapi mereka rela memperjuangkan, rela menjadikan itu sebagai teori, bahkan harus diajarkan turun-temurun, bahkan harus ada generasi yang membelanya. Semua kita akan capek dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, kalian semuanya letih, kalian semuanya lelah. Yang beriman lelah, dia harus salat malam, dia harus membela kebenaran. Orang-orang anti kebenaran, dia juga harus mengkanter, dia juga harus berjuang menyetop orang-orang yang memperjuangkan tauhid la ilaha illallah. Anda mau di mana? Ketika Anda sudah bersaksi, hendaknya jangan kita berkhianat, jangan kita melenceng. Mari kita istiqomah di jalan ini dengan senantiasa saling berwasiat satu sama lain dengan ketakwaan dan kesabaran. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha innahu la yasrifu anna sayyi'aha illa anta wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma habib ilainal iman wa syahadata fi sabirik wa zayyinhuma fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin wa karih ilainal wahn wa karih ilainal wahn wa karih ilainal wahn. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.